Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan. Ada banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan di YouTubeku nih. Ini ada pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan, dia lebih menceritakan kondisi rambutnya, dan ini menurutku bagus banget dan harus kalian pahami dan tonton video ini sampai habis. Jadi pertanyaannya kayak gini. Dari Nisa Sap. Saya botak permanen karena korban percobaan salon baru buka smoothing sejak tahun 2004 hingga detik ini sudah berobat kemanapun tetap, dan hingga saya mengidap trikotilomania. Buat Mbak Nisa, saya turut prihatin ya Mbak. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini banyak banget penjelasan yang mau aku jelaskan. Kalau Mbak Nisanya nonton vlogku yang ini, bisa disimak dengan baik supaya Mbaknya bisa sedikit banyak terhindar dari penyakit apa namanya itu tadi, trikotilomanianya ya. Tonton video ini sampai habis buat kalian-kalian juga baru pemula membuka usaha salon atau baru mencoba-coba, ataupun kalian sebagai customer yang nonton video ini, kalian patut dan simak video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ini kita intermezzo dulu ya. Namanya kita usaha itu memang harusnya ketika kita membuka usaha salon itu harus dibekali dengan skill dan kemampuan yang mumpuni. Jangan kalian asal-asal nyomot ilmu di sini, nyomot ilmu di YouTube, nyomot ilmu di TikTok, nyomot ilmu di sono di sini. Kalau kalian ini tidak memiliki yang namanya pengalaman bekas bekerja di salon ya, usahakan lebih baik kalian jangan pernah mencoba-coba yang namanya treatment smoothing asal bisa. Karena smoothing itu sejatinya harus dikerjakan oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Bukan hanya sekedar asal ngasih obat terus dicatok terus selesai, bukan. Lebih ke pertanggungjawaban apabila ketika kita mengalami suatu masalah yang memang mengharuskan kita ini untuk bertanggung jawab. Kalau kita tidak memiliki skill ya dalam mengerjakan, otomatis kamu pun tidak memiliki skill untuk bagaimana cara menanggulangi apabila terjadi sebuah kesalahan, dalam arti sebuah cacat produk, dalam artinya ya lagi apes kamu, misalkan terjadi kebotakan dan lain-lain. Kalau kamu dibekali ilmu yang mumpuni di bidang itu, insya Allah kamu akan bisa menanganinya. Tapi kalau tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, dalam arti kamu kursus ataupun pengalaman kamu bekerja di salon puluhan tahun, ya kamu tidak akan tahu bagaimana caranya. Kamu hanya bisa minta maaf dan minta maaf. Sedangkan permintaan maaf ketika rambut sudah terjadi kebotakan itu tidak berguna. Karena kamu bukan sedang mencubit orang, tapi kamu merusak mahkotanya orang ya. Sedangkan orang berani bayar mahal ya ke kalian sebagai hairstylist, yang pemilik salon ataupun lain sebagainya, karena customer kamu menginginkan hasil rambut yang memang benar-benar bagus, sempurna, tidak ada cacat sama sekali, apalagi kecacatan yang fatal dalam arti kebotakan. Dan yang perlu harus digarisbawahi juga sebagai customer. Customer pun ketika datang ke sebuah salon atau menggunakan jasa home service, kalian juga harus lihat-lihat dulu. Kalian harus lihat jam terbangnya, berapa lama salon ini berdiri, yang punya ini kredibilitasnya seperti apa. Kalian harus mengerti, jangan asal oh tempatnya estetik nanti pasti hasilnya bagus, belum tentu. Terkadang orang-orang lama itu malah mereka tidak bermain interior, tapi mereka bermain skillnya mereka. Itu yang harus kalian tahu dan harus kalian sadari sebagai customer ya. Jangan hanya sekedar melihat tampaknya di depan yang bagus, tapi ternyata dia tidak mumpuni untuk mengerjakan itu. Karena saya sendiri saja untuk bisa menjadi
Seperti sekarang di tempat saya pelurusan itu nomor 1, itu butuh trial yang bertahun-tahun, masa percobaan, masa di mana saya ini membuka usaha salon bukan setahun 2 tahun. Banyaknya kasus-kasus segala macam itu kita sudah mengerti semua, dan itu kan membutuhkan jam terbang yang tinggi. Kalau kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak memiliki skillnya, kita tidak memiliki kemampuannya, kita tidak memiliki yang namanya caranya, tekniknya, jangan kalian coba-coba membuka salon-salonan. Karena apa? Banyak produk dijual bebas, akhirnya orang ini gampang membeli asal oles ngelihat, oh di salon itu cara ngolesnya seperti ini, gampang kok bisa. Nggak semudah itu. Karena setiap rambut, kalau kita ngerjain rambutnya orang, tidak hanya yang datang ke tempat kita adalah rambut-rambut yang normal. Kebanyakan rambut-rambut yang bermasalah, dan cara menanganinya pun berbeda-beda. Sama seperti penyakit ya, ono penyakit jantung, ono penyakit kanker, ono penyakit ini, ono penyakit itu, obatnya kan berbeda-beda. Kalau kamu tidak dibekali dengan ilmu, dalam arti ilmu persalonan, ya kamu tidak akan mengerti apa-apa. Kamu hanya sekedar jagain, bertanya ke orang, iya kalau langsung dijawab. Kalau nggak langsung dijawab, itu yang rancu dan bikin kasihan customer kamu. Dan sebagai customer, kalian juga jangan tertipu seperti yang aku bilang. Jangan tertipu dengan interiornya. Belum tentu interiornya bagus, hasil kerjanya juga bagus. Ini fakta di lapangan itu seperti itu, gitu loh. Terus lagi, ketika kalian datang ke salon, dari salon sudah menentukan harga, misalkan rate-nya sekian, tapi kamu mati-matian nawar segala macamnya. Akhirnya saya juga tidak menyalahkan salonnya, dalam artian terkadang salon itu juga bingung loh, harga bahan baku tuh naiknya gila-gilaan, tapi customer itu tidak mau tahu. Taunya kok mahal sekali, orang smoothing cuma dilurusin, dicatok aja kok mahal banget. Sebenarnya bukan masalah begitunya, yang mahal itu ilmunya dan jam terbangnya. Kalau obat-obatannya sih mungkin kalian bisa membeli itu, tapi apakah sesuai dengan jenis rambut kamu, kalian kan tidak paham. Yang mengerti adalah orang-orang yang bidangnya di rambut. Kalau orang yang tidak tahu di bidang rambut, ya asal membeli aja. Tapi kalau salon yang memang benar-benar dia ini mengerti dan paham, justru mereka akan memberikan price yang sesuai dengan keluhan rambut kamu. Dan rata-rata customer itu kebanyakan itu nawar, dan nawarnya itu tidak kira-kira. Otomatis dengan posisi seperti itu, apakah kalau kalian menjadi yang memiliki salon ataupun hairstylist, ngangkat harganya kalau terlalu nawarnya terlalu kebangetan? Sekarang operasionalnya salon itu kelihatannya sepele, tapi banyak loh. Obat-obatan kalau kita membeli ya sesuai dengan jenis rambut itu harganya beda-beda, bukan satu harga. Terus lagi biaya listrik, biaya gaji pegawai, terus lagi biaya apa namanya, bayar air segala macem, belum jasanya kita. Masa kita gak boleh kita ngecas untuk harga kitanya itu loh. Tapi customer terus selalu nawarnya kebangetan. Makanya banyak salon-salon, saya tidak bilang semuanya, itu mereka terkadang loh ya, saya tidak bilang semuanya, mengerjakannya akhirnya itu asal. Mengerjakannya akhirnya nggak ikhlas meskipun mereka dibayar, karena dibayarnya tidak sesuai dengan rate harganya dia. Makanya kalian sebagai customer kalau nonton videoku ini ya, pihak salon ataupun hairstylist memberikan harga itu sudah pasti melalui pertimbangan dan perhitungan yang rinci. Tidak mungkin memberikan harga yang tidak masuk akal, ya kan? Kalau misalkan rambutnya segini dibanderol harga 3 juta, itu baru tidak masuk akal. Tapi kalau masih dalam artian beda 20.000, beda 50.000, beda 100.000 dari salon-salon yang lain, itu masih tahap yang wajar. Berarti apa? Kenapa perbedaannya misalkan sampai 100.000? Berarti yang mengerjakan dia ini ilmunya dihargai, benar-benar dihargai dan ada nominalnya. Makanya mungkin berbeda 100.000, 50.000 dari salon-salon yang lainnya. Karena ilmunya ini yang mahal, skillnya yang mahal,
Terus lagi, dia sudah mengerti bagaimana teknik yang dia gunakan, makanya dia memberi harga yang sesuai, yang pantas untuk dirinya. Makanya kalian sebagai customer kalau nawar itu juga jangan kebangetan, supaya yang mengerjakan pun itu mengerjakan dengan senang hati, bukan mengerjakan ininya menggerutu gitu loh. Jadi antara kedua belah pihak ini harus ada saling kerjasama. Meskipun tidak dipungkiri, salon adalah membutuhkan customer. Begitupun juga sebaliknya, meskipun salon membutuhkan customer, tapi sebagai customer itu ya jangan mentang-mentang. Meskipun kita dibayar, itu jangan seenaknya aja ketika nawar atau lain sebagainya. Karena kita mengerjakan pun berdasarkan kondisi rambut. Kalau kalian mau tahu, mengerjakan smoothing itu susah-susah gampang. Kenapa saya bilang susah-susah gampang? Karena kalian tidak pernah tahu, ini rambut kelihatannya ini normal-normal aja, tapi ternyata pernah terjadi penumpukan warna dan mungkin customer nggak pernah cerita. Nah, itu kan yang kasihan yang ngerjain. Kalau dia tidak memiliki jam yang terbang tinggi, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki skill dan teknik yang mumpuni, ya mungkin rambut kamu dikerjakannya pun tidak maksimal. Tapi kalau kalian ketemu salon yang memang benar-benar mumpuni, ilmunya cukup, teknik dan caranya ini mumpuni banget, ya otomatis harganya juga menyesuaikan. Jadi hal-hal seperti itu kalian harus paham ya. Jangan kalian asal tabrak, harganya obat-obatan segini. Nilainya bukan di situ. Nyuci aja udah ada 3 kali loh. Pertama sebelum dioles, setelah step 1 netral, 3 kali cuci, 2-3 kali ngeringin. Apakah hal-hal seperti itu tidak dihitung? Mustahil kalau tidak dihitung. Makanya zaman sekarang ya kalian harus benar-benar memaklumi, karena yang mengerjakan ini juga butuh upah. Jangan dianggap remeh. Di sana kan panjang pendek cuma 200.000, ya silahkan ke sana. Kalau hancur jangan dibawa ke salon yang ini. Anggapannya itu seperti itu. Karena banyak banget kisah-kisah kejadian yang rambutnya dirusak di tempat lain karena smoothingnya murah meriah, dibenerinnya akhirnya di tempat yang memang salon-salon yang resmi, dalam arti salon-salon yang jam terbangnya sudah tinggi. Ibaratnya itu sudah dirusak, yang mau dibenerin ini apa? Bisanya merawat. Itu pun kalau customernya sabar. Kalau nggak sabar ya susah. Ya, itu intermezzonya. Kita kembali ke topiknya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, botak permanen karena percobaan salon baru. Nah, ini kita bahas sedikit dulu ya. Salon baru itu kita juga tidak bisa menggampangkan juga, kita juga tidak bisa yang namanya terlalu los, dalam arti kita juga harus waspada. Karena namanya juga salon baru itu mereka belum memiliki yang namanya pengalaman bertemu dengan customer yang banyak, bertemu dengan kasus-kasus rambut yang banyak. Mereka baru mau menemui. Sedangkan salon-salon yang lama dia sudah kenyang dengan permasalahan, makanya kebanyakan salon yang sudah lama ini dia benar-benar ajek ya. Meskipun dalam kondisi apapun ya, mau diterpah yang sana interiornya bagus, yang sana interiornya WOW, dia tetap meskipun interiornya hanya biasa-biasa aja karena dia menjual pengalaman. Nah, salon baru terkadang itu saya tidak bilang semuanya ya. Kalau orang yang memang menyukai pekerjaan di bidang salon, dia cinta dengan pekerjaannya, dia kalau ngerjain itu pasti cepet, nggak lelet, satset buat dia sudah mengerti apa yang harus dikerjain. Terus lagi, kalau dia ngolesnya ini masih lambat, biasanya kebanyakan dia pemain baru, ya. Terus kalau kenapa bisa kejadian kebotakan? Kemungkinan terbesar selalu aku kasih tahu, ngolesnya terlalu lambat, akhirnya speed waktunya terlalu lama.
ngoles dari bawah. Sudah ini nih, kalian ngoles lama. Ini sudah terproses, rambut yang bawah ini itu sudah terproses. Kalau waktunya over, otomatis yang bawah ini sudah terlalu matang. Bisa saja terjadi kerontokan, bahkan kebotakan. Karena apa? Terlalu lama didiemin. Makanya aku selalu kasih tahu sama anak-anak didik aku, ngoles itu harus cepat. Karena proses obat ini bukan obat sakit kepala yang reaksinya 1 jam 2 jam ke depan, langsung ini reaksinya. Karena sifatnya obat smoothing, dia ini melemahkan rambut. Namanya juga melemahkan, itu melenturkan rambut. Rawan yang namanya patah kalau kalian ngolesnya terlalu lambat dan waktunya terlalu lama. Ini penting banget, kecepatan tangan kita. Selalu aku menyampaikan sama orang yang bertanya sama aku, ngolesmu cepet nggak? Nggak usah ngomong produknya, semua produk itu pada dasarnya bagus, tergantung siapa yang mengerjakan. Kalau cara pengolesannya aja lambreta alias lama, ya nggak salah nanti customer kamu botak. Terus lagi, jangan sekali-sekali ngoles itu terlalu deket pangkal. Boleh deket pangkal, tapi jangan kena patae. Apa ya bahasa patae? Kulit kepalanya. Nggak oleh. Makanya kenapa Mbak ini bisa kejadian botak permanen, tidak bisa numbuh lagi. Karena yaitu tadi, terlalu lama. Bahkan pernah aku lihat ngoles obat smoothing, obat smoothingnya ini bisa copot, obat smoothing, rambutnya juga bisa copot sendiri karena saking leletnya. Siapa yang disalahkan posisi kalau sudah kejadian kayak begini? Bukan obatnya yang salah, manusianya yang ngerjainnya terlalu lama, terlalu lambat, kebanyakan ngomong, kerjaannya lelet. Hati-hati ketika kita bertemu dengan orang seperti ini. Kalau menanganin rambut kita, lebih baik jangan. Sayangi rambut kalian. Saya ngomong seperti ini karena banyak sekali aduan ke saya, WA tanya, gimana Kak, bagaimana cara menumbuhkan rambut ini itu. Sedangkan kasusnya ini bukan hanya ya gara-gara SDM yang kurang mumpuni. Kalau kalian nggak tahu SDM, sumber daya manusianya kurang ilmu nih. Makanya toh, kalau kalian mau buka salon, kursus. Kalau belum ada uang, kumpulin dulu. Jangan dicoba-coba dulu ke orang, kasihan. Kalau sudah botak permanen itu loh, siapa yang mau bertanggungjawabkan? Iya, kalau kamu Tuhan, kamu bisa sulap rambutnya, bisa jadi panjang lagi. Lah kita manusia biasa, kagak bisa nyiptain rambut. Masang extension, iya kalau dia patahnya di sini kita masih bisa sambung. Nah, kalau di sini di kulit kepala nih bahaya, fatal. Makanya SDM-nya, kalau kalian bercita-cita memiliki salon, bercita-cita pengen home service segala macam, ilmumu ini banyakin. Satu hal yang harus kalian tahu, kalau kalian kursus di tempat-tempat yang mahal, kenapa dia bisa mahal? Ilmunya yang mahal. Tekniknya, jam terbangnya, kenapa bisa dia memiliki salon yang begitu besar? Hampir istilah kasarnya semua pada sepi, dia tetap berdiri kokoh, tidak tumbang-tumbang. Ilmunya yang mahal. Pergilah kursus ke tempat yang seperti itu kalau kalian mau tahu. Itu ilmunya banyak, santene akeh ya. Orang kalau sudah ngasih harga jebret sekian untuk belajar salon misalkan, kalau kalian masih mikir-mikir, kalian mencari yang kursus-kursus yang murah anggapannya ya, dapat ilmumu ya cuma sedikit. Ketika kalian dapat masalah, ya selesaikan sendiri, slow respon, bahkan terkadang ada yang tidak menjawab. Tapi kalau kamu kursus di tempat yang memang dia ini bagus kredibilitasnya, ibarat katanya yang punya salon aja masih berdiri kokoh, bahkan punya bisnis yang lainnya, pergi oles ke tempat orang yang kayak begitu.
Saya tidak ngomong diri saya ya, terserah kalian mau menilainya di tempat yang seperti apa, di mana. Itu pasti santennya banyak orang itu. Pinter sekali bisnis orang kayak gitu. Ya kan? Udah kenyang makan rambutnya orang, ibarat katanya seperti itu. Harga mahal tidak ada masalah. Nanti bisa kembali ke kamu dalam jumlah yang banyak. Ya. Itu kalau saya. Tapi di sini saya ngomong kayak begini sama kalian untuk menjadikan acuan, referensi supaya kalian ini ketika pergi kursus jangan asal. Sama dengan kalian menyekolahkan anak kalian. Kalian sekolahin anak yang, ya mohon maaf ini ya, sekolah swasta ya, tarafnya itu sudah internasional. Cara belajarnya pun beda. Dengan yang kalian bayar budgetnya murah. Mungkin ilmu-ilmu yang tidak kalian dapat di tempat yang murah, kalian akan dapat di tempat yang mahal. Bahkan tidak pernah kalian kepikiran. Strategi bisnis itu pun juga pasti diajarkan. Gitu loh. Itu yang harus kalian tahu ya. Kalau mau buka usaha salon ya, bekalilah dirimu ini dengan ilmu-ilmu. Karena kalian ini bukan sedang memasak. Kalau memasak kalian bisa icip-icip, nggak suka dibuang aja produknya atau masakannya. Tapi kalau sudah menyangkut di orang, apalagi rambut, ini sangat riskan sekali. Terus lagi kita bahas yang satunya lagi. Sudah berobat kemanapun tetap tidak numbuh, tetap maksudnya mungkin tidak tumbuh ya, hingga saya mengidap trikotilomania. Sedangkan kalau kalian mau tahu, trikotilomania itu adalah sebuah gangguan. Menurut saya, yang saya tahu ya, kalau saya salah juga mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi juga untuk siapa para ahli mungkin yang nonton video saya ini. Setahu saya, trikotilomania adalah gangguan yang melibatkan dorongan di diri kita sendiri itu loh, secara berulang untuk mencabut rambut. Ya. Seperti gangguan mental yang membuat penderitanya ini mencabut rambutnya sendiri, dicabutin karena stres yang berkepanjangan dan belum ada obatnya, dalam arti belum terselesaikan. Saya tidak menyalahkan kenapa Mbak ini bisa terjadi penyakit trikotilomania. Mungkin ya, stres, dalam arti perempuan adalah mahkotanya adalah rambut. Kalau rambutnya saja tidak numbuh, pikiran ini panas. Akhirnya dengan sendirinya dia sudah nggak ada harapan lagi. Podo-podo ibaratnya rambutku nggak bisa numbuh, lebih baik tak cabut aja. Saking stresnya, ya. Tapi di sini saya harus meluruskan, tidak ada penyakit yang ibarat katanya ini yang disebabkan karena smoothing rambut apabila dikerjakan dengan benar tidak akan menimbulkan suatu penyakit ya. Tapi kalau memang terjadi kesalahan saat melakukan smoothing rambut, akhirnya berdampak untuk diri kita itu adalah stres yang berlebihan ya, mengakibatkan kita sendiri mengalami gangguan, sudah males dengan rambut ya. Ini aku anggap contoh aja lah. Akhirnya rambut kita cabutin sendiri. Karena apa? Karena saking kita ini sudah stres, ya kan. Tapi untuk mbaknya, Mbak Nisa atau Mbak siapa itu tadi, saya juga turut prihatin Mbak. Saya cuman hanya sekedar saran ini ya Mbak ya. Saya pernah, bukan saya tepatnya, anak kursus pernah, karena dia ini sangat lelet sekali ketika dia ngoles, pernah terjadi yang bukan kebotakan, lebih ke tercabut tapi masih ada sisa rambutnya di pangkal kepala sini. Itu dibilang fatal karena kita sudah ngasih tahu kalau ngoles yang cepat ya, jangan terlalu lambat ya karena rambutnya panjang.
Namanya kita lagi kursus sudah praktek beberapa kali, otomatis harus dikerjakan sendiri. Terlalu lama ngolesnya, akhirnya rambutnya rontok. Rontoknya itu, yaitu tadi masih ada sisa, ini rambut ya, anggapannya rambut nih. Ini rambut gula. Rontoknya di sini kalau nggak salah, di sini. Tapi masih ada sisanya, alhamdulillahnya. Nah, ini akibat rambut ketika pengolesan dia ini terlalu lelet. Makanya bisa kejadian yang namanya rontok, patah-patah seperti itu. Solusinya bagaimana supaya rambutnya bisa tumbuh di kemudian hari? Satu, dari salonnya dulu harus bertanggung jawab secara treatment dan secara mental. Kita harus selalu chat-chatan. Gimana keadaan rambutnya? Setiap minggu harus di treatment. Kalian harus berani rugi. Kasih hair mask. Mungkin hair mask tidak bisa menumbuhkan rambut, setidaknya bisa memperkuat akar-akar yang lainnya. Diselingi dengan menggunakan herbal-herbal penumbuh rambut. Contohnya seperti minyak kelapa, minyak kemiri, cem-ceman. Cem-ceman itu apakah ada, kalian beli aja produknya Mustika Ratu, itu cem-ceman bisa menumbuhkan rambut dengan cepat. Atau kalian bisa pakai minyak kelapa ataupun minyak kemiri, kemiri murni atau kemiri bakar bisa. Pelan-pelan ya. Salonnya pun harus selalu ngasih semangat. Jangan lari, jangan ketika di chat kamu menghindar, jangan. Sedangkan customer itu membutuhkan support system, khususnya mental. Meskipun rambutnya misalkan kejadian botak, setidaknya pikirannya ini terrefresh dulu, tenang. Ketika pikiran kita tenang, insya Allah rambut pun tumbuhnya juga bagus. Ini pengalaman saya ya. Akhirnya saya treatment seperti itu, terus rambutnya numbuh dengan baik dan bagus. Makanya ketika kita memiliki kasus-kasus yang seperti itu, alangkah baiknya dari pihak salonnya tanggung jawab secara penuh treatment. Dan kamu treatment setahun, lakukan, karena itu memang pertanggungjawaban ya. Jangan sekali-sekali kalian lari dari tanggung jawab. Kasihan ya Allah. Nanti aku akan ini apa namanya, kalau masih ada fotonya ya, tapi ini bukan dari yang dikerjakan sama anak kursus, bukan, tapi dari orang lain yang dia ini mengalami kebotakan dari salon lain ya, maksudnya dari tempatnya dia. Kebetulan dia ini orang Medan kalau nggak salah. Dia cerita sama aku memiliki kasus yang sama persis dengan ini. Makanya ya, ini buat pelajaran buat kita semua, khususnya para pelaku usaha salon. Jangan coba-coba main salon-salonan kalau ilmunya ini masih cetek ya. Lebih baik kursus dulu atau kerja dulu ikut orang ya. Karena pengalaman itu bukan didapat cuma sehari 2 hari. Banyak banget orang yang tanya sama aku, "Kak, aku smoothing rambut kok gagal ini itu." Saya tak tanya, pernah kursus? Nggak pernah, Kak, cuman pernah kerja di salon 1 hari. Kerja di salon 1 hari sudah nyemuting rambutnya orang. Hebat banget Anda. Yang kursus aja, yang didampingi ya, yang didampingi nih, aku mendampingi anak didikku, itu aja masih bisa kecolongan, ngolesnya lambat. Tidak mungkin kita bantuin, karena kita bantuin itu sudah terlalu sering. Kita melatih dia untuk cepat dan cekatan, itu loh masih bisa kecolongan. Apalagi yang dia ini baru 1 hari ikut di salon, ibarat kata ngerti mereknya obat aja mungkin baru 1, tapi sudah berani buka jasa home service untuk smoothing, dan akhirnya gagal, botak rambut customernya. Nah, kayak begini, itu kalau aku jawab lah. Coba kalau nggak ada yang ditanya, apa nggak istilah kasarnya lebih kasihan customernya? Maka dari itu, siapapun yang nonton video ini bercita-cita pengen punya salon, pergi kursus. Mau kamu jual motor kek,
Yang penting nggak jual diri. Kursus dulu, bekali dirimu dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya, supaya kamu ini menjadi tenaga kerja yang terampil. Karena terampil itu tidak bisa didapatkan kalau kalian cuman bengong nonton YouTube. Kecuali nih kalian kerja ikut salon, tontonan kalian seperti itu, mungkin kalian masih bisa menguasai beberapa persen, ya kan? Makanya kejadian yang seperti ini terjadi, kebotakan permanen ya, itu saking kerasnya mbaknya mikir, mungkin di otaknya ini sudah mendidih, akhirnya rambutnya nggak bisa numbuh dengan baik. Karena hal-hal seperti ini tuh butuh banget yang namanya support system dan pikiran tenang. Ya, pikiran tenang ini yang paling penting. Ini pembelajaran buat saya sendiri juga. Terkadang ini ya sekedar kita sharing aja. Aku banyak anak didikku, bukan 1-2 aja. Banyak banget yang sudah punya salon, bahkan yang home service juga banyak banget. Terkadang kita nih ya sebagai pendidik, terkadang saya yang lebih muda daripada yang saya ajarin. Terkadang kita mau agak sedikit keras itu juga tersinggung. Kalau kita nggak kerasi juga nanti jadi masalah. Sebagai tenaga pendidik itu susah-susah gampang. Susah-susah gampangnya karena apa? Kita tidak bisa memilih di mana umur murid kita. Terkadang ada yang datang yang umurnya lebih daripada kita. Mau tidak mau kita memberikan pengarahan itu sampai capek mulut kita. Tetap lelet. Maka dari itu, usahakan. Kecepatan kerja ini penting banget. Wajib kita punya kecepatan kerja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena rawan sekali. Buat Mbak Nisa, dicoba ya Mbak, pikirannya harus tenang dulu. Rajin-rajin dikasih minyak kemiri bakar, minyak kelapa, terus lagi stop obat-obatan Mbak, stop obat-obatan minum, di stop dulu ya. Saya memang bukan dokter Mbak, tapi sedikit banyak rambut-rambut yang sudah saya pegang, saya juga pernah melihat kasus yang seperti mbaknya ini bisa numbuh, asalkan pikirannya mbaknya harus tenang dulu. Tangannya jangan pegang-pegang rambut terus, usahakan ketika keramas conditioner itu wajib ya Mbak ya. Supaya apa? Tidak terjadi kerontokan berulang dengan rambut-rambut yang lain-lainnya ya. Saya juga nggak bisa nggak bisa kasih masukan banyak. Yang saya tahu sering-sering dikasih minyak kelapa, minyak kemiri bakar atau minyak kemiri murni. Terus lagi untuk memperkuat rambut harus sering-sering dipotong. Jangan memiliki rambut di bawah bahu, harus di atasnya bahu, supaya rambutnya ini bebannya tidak terlalu berat. Karena terkadang ada penyebab kerontokan itu adalah karena terlalu panjang rambutnya, nggak kuat nahan bebannya rambut ya. Itu aja sih yang mau aku share sama mbaknya. Sering-sering dipotongin sedikit demi sedikit. Pikirannya harus tenang dulu, tangannya tidak boleh nyanyil. Kalau keramas kondisionernya yang banyak, harus selalu berpikir positif. Karena akar dari semua penyakit itu dari sini. Yang penting pikirannya mbaknya tenang dulu ya. Kalau mbaknya misalkan butuh support system, mbaknya bisa WA aku ya untuk nanya-nanya atau segala macamnya lebih detail lagi di 0822 3366 8636. Buat siapa aja yang nonton videoku ini, silahkan kalian bertanya apapun sama saya ketika permasalahan rambut, silahkan.
Bagi yang pengen kursus juga silahkan kalian tanya-tanya di nomor yang sudah aku sebutkan barusan. Insya Allah terkadang kita sharing dengan orang yang memang berkompeten di bidangnya itu sudah pasti ada solusi. Yang penting dari diri kita itu tidak pernah putus asa. Semua orang itu punya masalah, semua orang itu punya penyakit sendiri-sendiri, punya garisnya sendiri-sendiri. Tapi semua orang itu bisa merubah takdir dengan cara apa? Dari perilaku kita sendiri. Dalam artian ketika perilaku kita ini tenang menyikapi segala sesuatu, insya Allah segala sesuatu yang nggak mudah itu semua akan dipermudah sama yang di atas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Nggak banyak yang mau saya sampaikan di closingan ini. Siapapun yang punya usaha salon, lebih ditingkatkan lagi skill dan kemampuannya. Dan jangan pernah sayang untuk membeli obat, dalam arti obat kalian harus bervariasi daripada yang lain-lainnya. Terus lagi, buatlah customer kalian itu merasa tenang ketika kalian memegang rambutnya. Jangan sampai ada kejadian was-was segala macam yang akhirnya menimbulkan kerontokan, bahkan stres seperti yang dialami Mbak Nisa ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Penting nggak penting, info-info seperti ini itu penting kita tahu, karena pengalaman itu tidak bisa kita dapat sendirian. Terkadang kita harus belajar dari pengalamannya orang lain. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye.